Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pandemi yang dialami dunia saat ini, khususnya di negeri yang kita cintai ini, telah mengubah banyak tatanan kehidupan. Terlepas dari segala perdebatan yang terkait dengannya, secara kenyataan pandemi atau corona ini telah mengubah banyak hal, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan sekolah yang dulu bisa dengan cara tatap muka, sekarang lebih banyak dilakukan secara online. Majelis-majelis taklim juga tidak bisa sebebas dulu. Ini artinya menuntut orang tua dan juga keluarga untuk lebih aktif berperan dalam pendidikan anak dan keluarganya. Karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, dengan segala kelemahan yang saya miliki, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah dengan tema menguatkan pendidikan keluarga di era pandemi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban mendidik anak pada dasarnya adalah kewajiban orang tua. Guru hanyalah wakil dari orang tua. Bagaimana dan seperti apa seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Melihat hadis di atas, bagi seorang anak, orang tua adalah pemeran utama pendidikan. Baik buruknya anak adalah tanggung jawab orang tua. Pintar bodohnya anak, beradab tidaknya anak adalah bagian dari apa yang harus orang tua kelak bertanggungjawabkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbicara soal pendidikan keluarga adalah terlambat jika kita memulainya dari ketika seorang anak dilahirkan. Pendidikan keluarga berakar panjang jauh sebelum itu. Tepatnya dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya. Ketika seorang memilih pasangan hidupnya, pada hakikatnya dia tidak hanya memilih untuk dirinya, tapi juga memilih untuk anak-anaknya. Seorang ayah yang baik adalah ayah yang pada saatnya nanti dia bisa berkata pada anak-anaknya, "Nak, ayah telah berbuat baik kepadamu sebelum kamu ada di dunia. Ayah telah pilihkan ibu terbaik untukmu." Demikian juga ibu yang baik adalah ibu yang pada saatnya bisa berkata pada anak-anaknya, "Nak, ibu telah berbuat baik kepadamu sejak sebelum kamu ada di dunia. Ibu telah pilihkan ayah terbaik untukmu." Standar baik di sini tentu bukan dilihat dari sisi duniawi semata, akan tetapi lebih dilihat dari sisi agama dan juga ukhrawi, baru kemudian mempertimbangkan duniawi. Tentu saja semua hanya terbatas ikhtiar dan usaha, hasil akhir ada di tangan yang maha kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung. Ibnul Jauzi rahimahullah mengisahkan, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki mengadu tentang kedurhakaan anaknya. Lantas Umar bin Khattab menghadirkan anak tersebut dan memperingatkannya. Si anak lantas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak memiliki hak atas ayahnya?" Umar menjawab, "Ya." Anak itu bertanya lagi, "Apa itu wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Ayan taqiya ummahu wa yuhsina ismahu wa yu'allimahul kitab."
Ia pilihkan ibu yang baik untuknya, ia perbaiki namanya, dan ia ajari anaknya Al-Quran. Anak itu lantas berkata, wahai Amirul Mukminin, bapakku tidak melakukan semua itu padaku. Adapun ibuku, dia adalah budak hitam Majusi. Ayahku menamaiku dengan kumbang, dan dia tidak pernah mengajari aku satu huruf pun dari Al-Quran. Lantas Umar bin Khattab menoleh ke orang itu dan berkata, apakah kamu mengadu kepadaku tentang kedurhakaan anakmu? Sungguh, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum ia mendurhakai kamu. Sungguh, kamu telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping pemilihan pasangan hidup yang baik, pendidikan anak-anak dan juga keluarga harus dibarengi dengan doa serta fasilitas yang halal, makan, minum, pakaian, dan juga yang lainnya. Bagi mereka yang mau memperhatikan, saya yakin mereka akan membenarkan bahwa kehalalan makan, minum, dan juga yang lainnya ada hubungannya dengan keberkahan suatu pendidikan. Anak-anak dan keluarga yang selalu diberi asupan yang haram akan kehilangan atau berkurang keberkahannya. Kecenderungannya akan selalu ke arah keburukan. Gerah dengan kebaikan tapi nyaman dengan keburukan. Tahu kebenaran tapi susah menjalankan. Terutama bagi yang jarang istighfar atau melakukan sesuatu kebaikan yang bisa menutupi makanan yang haram yang masuk dalam tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat Tabrani. Penyebutan makanan haram dengan suhtun yang artinya tutupan, karena makanan haram menutup keberkahan. Jika barokah hidup hilang, maka orang akan cenderung mudah melakukan kesalahan dan sulit melakukan kebaikan. Hidupnya di bawah kendali nafsu dan bukan di bawah bimbingan nafsu dan bukan di bawah bimbingan wahyu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain makan, minum, dan fasilitas yang halal, hal terpenting lain adalah doa. Doa dalam bidang pendidikan menempati tempat yang sangat istimewa. Bagi seorang pendidik, apakah itu orang tua, guru, dosen, atau yang lainnya, doa adalah salah satu dari kuncinya. Di tengah rusaknya dunia, merasa bisa mendidik tanpa campur tangan Tuhan adalah sebuah kesombongan. Doa dipanjatkan bukan hanya setelah anak lahir, bahkan sebelumnya, yaitu ketika masih berupa rencana. Nabi Ibrahim alaihi salam memberi kita tauladan yang baik dalam hal ini. Sebelum anaknya ada, beliau sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku anak yang soleh. As-Saffat ayat 100. Dan setelah anaknya terlahir pun beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Wahai Tuhanku, terimalah doaku. Doa beliau untuk anaknya bahkan bukan hanya soal akhirat, tapi juga termasuk urusan dunia. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Wahai Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah sebagian hati manusia condong kepada mereka. Berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain hal di atas, dalam mendidik keluarga, khususnya mendidik anak, ada sesuatu yang sering terlupakan. Sesuatu itu adalah visi dan misi. Mendidik anak harus punya visi dan misi.
Tanpa visi dan misi, orang tua seperti sopir yang mengemudi tanpa tujuan, tak jelas arahnya dan hanya mengharapkan keberuntungan. Visi misi pendidikan adalah bagian sangat penting dalam mendidik anak. Visi misi tidak boleh berhenti pada urusan dunia, tapi harus bersambung sampai akhirat. Lihatlah bagaimana Al-Quran menceritakan visi misi Nabi Zakaria alaihi salam ketika dia berdoa, wa inni hiftul mawali min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawali sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku, wahai Rabb, anak yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikan dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Visi beliau jelas, mendidik anak yang akan meneruskan perjuangannya dalam menegakkan agama Allah. Di ayat lain, Al-Quran juga menjelaskan visi Hannah Ummu Maryam ketika mengandung Maryam. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, aku bernazar kepadamu, apa yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Visi misi Hannah Ummu Maryam jelas, mendidik anak yang akan mengabdikan diri kepada Allah melalui Baitul Maqdis. Sekali lagi, visi misi pendidikan keluarga harus jelas, dan visi misi tidak boleh hanya sebatas dunia, tapi harus menyambung sampai urusan akhirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain visi misi, hal lain yang sering terlupakan dalam pendidikan keluarga adalah metode nasihat dan dialog atau musyawarah. Dengan nasihat yang lembut dan dialog yang baik, maka anak akan cenderung merasa dihargai, jiwanya lebih tersentuh dan akalnya akan berkembang. Lihatlah bagaimana Al-Quran mengisahkan kisah Luqman Al-Hakim ketika dengan lembut ia menasehati putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya untuk memberi nasihat, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Bahkan nasihat Luqman Al-Hakim bukan hanya terbatas soal pokok-pokok agama, bahkan meluas sampai soal etika. Ia berkata, waqsid fi masyik wahdud min sautik inna angkarul aswat la sautul hamir. Wahai anakku, sedangkan jalanmu, pelankan suaramu, sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Di ayat yang lain Al-Quran juga mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam selaku seorang ayah berdialog dan bermusyawarah dengan anaknya bahkan pada masalah yang sangat genting. Beliau berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahu fangdur madza tara qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah para ayah di atas, mereka nasihati anaknya dengan lembut, mereka muliakan anaknya dengan mengajaknya bermusyawarah. Mereka pun memanggil anaknya dengan panggilan sopan, ya bunayya. Sekarang, marilah kita para orang tua, khususnya para ayah, bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita panggil anak kita dengan panggilan yang bagus yang mereka sukai? Sudahkah kita nasihati mereka dengan lembut? Atau mungkin kita hanya bisa marah-marah? Sudahkah kita ajak mereka bermusyawarah dan berdialog? Atau barangkali mungkin kita hanya bisa memaksakan kehendak? Marilah kita muhasabah diri. Mungkin inilah masalahnya.
Banyak anak-anak yang rusak dan salah jalan bukan karena kurang materi. Mereka rusak dan salah jalan karena mereka kehilangan ayah. Sekali lagi, banyak anak-anak yang rusak dan salah jalan bukan karena kurang materi. Mereka rusak dan salah jalan karena mereka kehilangan ayah. Ayah hanya berfungsi sebagai pencari uang dan tidak berfungsi sebagai pendidik. Mereka tidak kehilangan ayah secara fisik, tapi mereka kehilangan ayah secara maknawi. Mereka kehilangan tauladan yang baik dari seorang ayah. Mereka kehilangan nasihat-nasihat seorang ayah. Mereka juga kehilangan teman diskusi dan musyawarah. Sebagian mereka ada yang beruntung. Ketika mereka kehilangan ayah di rumah, mereka mendapatkannya di madrasah atau sekolah. Tapi tidak semua mereka beruntung. Sebagian mereka kehilangan ayah di rumah, mereka juga kehilangan ayah di sekolah. Guru yang seharusnya sebagai pendidik hanya berfungsi sebagai pengajar. Akal dikembangkan tanpa sentuhan wahyu. Padahal sebagaimana mata membutuhkan cahaya untuk bisa melihat, akal juga membutuhkan wahyu untuk bisa mencapai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak hal penting yang terkait dengan pendidikan keluarga. Mudah-mudahan 5 hal di atas, yaitu memilih pasangan hidup yang baik, harta yang halal, mendoakan anak, visi misi yang jelas, serta menguatkan metode nasihat dan dialog, sudah bisa menjadi pengingat dan perbaikan untuk keluarga kita semua.